Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita, saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 4 kelas B. Di sini saya akan presentasi untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Psikologi Konseling yang diampu oleh Ibu Herianti MPD. Materi yang saya akan presentasikan itu adalah kognisi dalam konseling. Nah, kognisi itu adalah bagian intelek yang merujuk pada penerimaan, pemikiran, pengambilan keputusan, dan penalaran. Kognisi itu bagian terpenting dari individu dan mempunyai pengaruh terhadap perilakunya. Jadi, konselor akan terbantu apabila memahami kognisi dari konselingnya tersebut. Asumsi-asumsi yang salah. Asumsi-asumsi yang salah itu asumsi kognitif dibuat oleh orang untuk mengalihkan dan membuat pesan mengenai hidupnya. Tanpa asumsi kognitif itu, tiap rangsangan yang masuk dalam kesadaran akan menjadi kesan yang tidak diketahui dan akan membuat kecemasan yang besar. Asumsi kognitif dapat berupa pernyataan yang benar ataupun salah dan juga bisa jadi bertentangan. Terus, asumsi yang salah hampir seluruhnya dipelajari, meskipun beberapa teori meyakini bahwa kesalahan asumsi didasari oleh predisposisi biologis. Nah, proses pembelajaran asumsi yang salah diperoleh melalui 5 cara, yaitu yang pertama, melalui pengalaman langsung. Melalui pengalaman langsung ini bahwa kita sendiri yang mengalaminya secara langsung. Misalnya kita pergi ke tempat berlibur ke tempat ini misalnya kan. Jadi di sini nih kita bertanya terus dijawab secara sombong sama orang yang berada di situ. Jadi kita berpikir bahwa wah, orang yang di tempat ini pasti semuanya sombong, padahal tidak. Itu asumsi yang salah. Terus yang kedua itu terjadi dengan kejadian seolah-olah mengalami sendiri. Nah, di sini maksudnya itu orang-orang yang menyaksikan kejadian yang dipersepsi seolah-olah mengalaminya sendiri, bahwa kita padahal orang yang mengalaminya, terus seolah-olah kita tuh merasakan bahwa kita yang mengalaminya. Misalnya kita melihat kekerasan di luar sana dan kita tuh melihat bahwa perempuan itu disakiti sama laki-laki. Jadi kita berpikir tuh bahwa semua laki-laki tuh berperilaku sama seperti yang kita lihat, padahal itu orang lain kan, bukan diri kita sendiri. Jadi kita merasa kita yang mengalaminya. Terus yang ketiga, pengajaran langsung. Nah, pengajaran langsung ini misalnya dari orang tua kita sendiri. Nah, misalnya berbicara, kamu tidak boleh seperti ini, tapi tidak menjelaskan secara detail. Jadi mungkin bisa jadi anak ini nih bisa berasumsi yang salah terhadap penjelasan dari ibunya tersebut. Yang terus logika yang keempat itu logika simbolik. Nah, logika simbolik ini perilaku dalam peristiwa tertentu sering dijadikan sebagai simbol yang logis dalam peristiwa lain. Misalnya itu bahwa kamu tidak boleh melakukan, misalnya duduk di depan pintu, itu tidak boleh, bahwa itu pamali. Nah, itu adalah logika yang simbolik. Terus yang kelima itu konstruksi hubungan sebab akibat. Nah, asumsi yang salah dapat timbul karena kesalahan dalam membangun hubungan sebab akibat. Misalnya seorang anak menganggap dia tuh tidak naik kelas, bahwa dia tuh bodoh, padahal dia tidak naik kelas tuh absensinya tuh banyak tidak masuk. Jadi dia berpikir bahwa dia tidak naik kelas tuh berarti dia bodoh, tidak sama kayak kawan-kawannya yang lain, padahal itu adalah asumsi yang salah. Nah, terus di samping itu, asumsi salah dapat ditimbulkan oleh kesalahan berpikir pada diri kita. Dari kesalahan yang menyebabkan asumsi yang salah. Yang pertama itu generalisasi yang berlebihan. Nah, generalisasi yang berlebihan ini misalnya kita tuh melihat ayam bahwa ayam tuh berwarna putih, dan kita berpikir bahwa semua ayam tuh pasti berwarna putih, padahal itu tidak. Terus yang kedua, konsep semua atau tidak sama sekali. Yang ketiga, pernyataan mutlak. Yang keempat, ketidakaturan semantik. Yang kelima, akurasi waktu. Dalam asumsi yang salah ini ada karakteristiknya.
yang pertama itu dimensi waktu. Nah, dimensi waktu itu asumsi yang salah berkenaan dengan masa lalu dan masa sekarang. Nah, yang masa lalu itu maksudnya itu berpikir bahwa orang tuanya itu tidak menyayangi dia. Jadi dia berpikir bahwa orang lain pasti tidak akan menyayangi dia, sedangkan orang tuanya sendiri ya tidak menyayangi dia. Itu yang masa lalu. Terus yang masa sekarang itu adalah dia tuh melihat, misalnya melihat tetangganya itu yang menikah tuh semuanya sering berkelahi. Jadi dia berpikir kalau saya menikah pasti saya akan mengalami seperti yang saya lihat ini. Nah, itu dimensi waktu. Dan terus yang kedua itu pola-pola asumsi yang salah. Ini orang mengikuti konseling dipengaruhi oleh asumsi yang salah yang secara signifikan akan menghambat hidupnya sendiri sehingga membatasi hidupnya. Terus yang ketiga, hal yang mendasari kekurangan. Nah, hal yang mendasari kekurangan ini asumsi salah tidak saja sebagai indikator masalah yang dihadapi seseorang, akan tetapi sebagai indikator alasan kekurangan mampuan orang dalam menyesuaikan diri untuk mencapai kebahagiaannya. Terus yang keempat itu asumsi berbahaya dan tidak berbahaya. Nah, semua asumsi negatif tidak selalu berbahaya dan tidak semuanya menimbulkan gangguan psikologis. Nah, asumsi yang berbahaya itu bisa dilihat dari ucapannya. Misalnya, setiap orang yang saya bantu harus membantu saya di saat saya memerlukan. Nah, itu adalah asumsi yang berupa ucapan yang berbahaya. Terus yang tidak berbahaya itu, asumsi yang tidak berbahaya itu dari kalimatnya. Nah, kita bisa membedakan kalimat yang mana yang baik, yang tidak itu berupa dari kalimatnya. Terus penolakan terhadap perubahan. Asumsi yang salah sulit diubah karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu bawaan dari anak-anak, yang itu telah ada pada masa anak-anak, jadi sulit untuk diubah. Terus sebagai hal yang bersifat pribadi dan terus sudah merupakan bagian integral yang ada pada diri seseorang, dan itu sudah menjadi bagian dari hidup dia. Kalau asumsi-asumsi yang masalah itu yang faktor-faktor yang susah untuk diubah. Terus pemeliharaan, asumsi yang salah cenderung selalu akan dipelihara dan menolak untuk berubah. Nah, karena mereka beranggapan telah terbukti bahwa apa yang mereka anggap itu adalah benar, padahal itu tidak. Terus orang memelihara asumsi yang salah untuk dianggap benar dalam hidup dia dengan cara dia itu tidak memberikan perhatian dengan selektif. Ketika orang lain melebihi kemampuan pada diri dia akan mengacukannya dan dia akan mengalihkan perhatiannya kepada yang lain dan dia tidak memperhatikan orang tersebut. Dan kedua, memberikan perhatian secara selektif. Ketika melakukan suatu hal yang dianggap unggul, ia tuh menyebut-nyebutnya bahwa dia tuh mampu dan menganggap bahwa hal tersebut tuh bisa dilakukannya. Misalnya dia tuh belum pernah mengangkat barang sesuatu yang berat, dan terus dia beranggapan bahwa dia tuh bisa dan dia sering melakukan hal tersebut. Dan terus yang ketiga, penghargaan yang dibuat-buat. Nah, misalnya dia dipilih sebagai ketua entah itu ketua kelompok, dan dia beranggapan bahwa dia itu istimewa, pintar daripada yang lainnya, padahal tidak. Padahal di antara semuanya itu tidak ada yang ingin menjadi ketua kelompok dan hanya dia. Jadi seperti itu. Terus meminta umpan balik. Nah, meminta umpan balik itu meminta orang lain untuk memanipulasi dirinya untuk memperkuat asumsi yang salah. Umpan balik yang jujur sebagai cara untuk memanipulasi bahwa yang dikatakan dia tuh benar. Terus penguatan sebentar, misalnya sementara ia berasumsi bahwa dirinya kurang berprestasi, orang lain mengatakan bahwa dia itu unggul. Nah, itu dia meminta umpan balik, misalnya kayak pujian, misalnya saya ini tidak bisa apa-apa, terus dipuji, kamu tuh bisa, cuman kamunya yang tidak mau. Nah, itu seperti itu. Terus disonansi kognitif, hal itu dilakukan apabila ada informasi yang bertolak belakang dengan asumsi yang salah, maka akan berkembang upaya mengurangi kecemasan dengan memberikan jaminan terhadap asumsi yang salah tersebut. Misalnya seorang karyawan tuh tidak
memiliki promosi dari karyawan yang lain. Nah, itu dia beranggapan bahwa perusahaan itu membuat dia lebih baik dalam posisinya tersebut. Nah, seperti itu. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.